Kematian tidak ada yang pernah tahu kapan akan datang. Kita juga tak bisa mencegah apalagi menolaknya. Dan sebagai umat muslim, yang dapat kita lakukan adalah menyambutnya. Kematian telah ditentukan waktunya, tidak dapat ditunda atau dipercepat, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Munafikun ayat 11. Sebelum kematian datang menjemput, maka seseorang akan mengalami sakratul maut. Berikut Mozaik Islam akan membahas tentang sakratul maut. Pemirsa, benar adanya bahwa sesungguhnya makhluk yang hidup itu pasti akan merasakan kematian dan akan kembali kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses tercabutnya ruh dari jasad bagi mereka yang beriman maupun yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang disebut peristiwa sakratul maut. Rasulullah SAW bersabda, sakratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Hadis riwayat Tirmizi. Maka diutamakan bagi orang-orang yang soleh untuk mendampingi mereka yang akan meninggal dunia, guna mengingatkan kepada Allah. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, jika kamu menjenguk orang yang sakit atau melawat yang meninggal, hendaklah kamu mengucapkan kata-kata yang baik, karena para malaikat akan turut mengaminkan apa-apa yang kamu ucapkan itu. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Proses pencabutan dimulai dari ujung kaki, naik ke betis, paha, sampai ke ubun-ubun. Dan saat di kerongkongan, pintu tobat bagi mereka telah ditutup, dan yang ada hanya penyesalan. Maka sekaranglah waktunya untuk bertobat, senantiasa melakukan kebaikan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sebagian orang ada yang mengatakan kalau orang yang akan meninggal merasakan kedatangan tamu istimewa dan melakukan hal aneh dari biasanya. Pemirsa Mozaik Islam, tahukah bahwa saat manusia sakratul maut, mereka akan merasa kesakitan karena rasa haus yang sangat dahsyat, seakan minum air sebanyak luasnya samudera tidak dapat menghilangkan rasa haus saat itu. Kemudian dalam keadaan itu datanglah setan dengan membawa minuman yang tampak sangat menggoda dan menyegarkan, khususnya kepada orang muslim yang keimanannya sangat kuat. Setan ini tidak rela jika manusia meninggal dengan husnul khotimah, sehingga ketika seorang mukmin sedang mengalami sakratul maut, hendaklah membimbingnya dengan bacaan kalimat talqin, la ilaha illallah di telinganya. Nabi SAW bersabda, talqinkanlah orang yang sekarat di antara kalian dengan la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Dengan membaca kalimat la ilaha illallah, maka akan menjadi ucapan terakhir saat seseorang tengah sakratul maut. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, siapa saja yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Selain itu, pihak keluarga juga bisa membaca surat Yasin. Surat Yasin tak hanya dibacakan di saat orang yang sudah meninggal, tapi juga bisa dibacakan pada orang yang dekat dengan ajalnya. Begitu pedihnya kesakitan dan kengerian sakratul maut itu membuat lebih mudah patuh kepada kata-kata setan. Pemirsa Mozaik Islam, bagi orang yang beriman, sakratul maut yang dihadapi akan terasa begitu mudah dan ringan. Malaikat yang mendatangi orang mukmin untuk mencabut nyawanya dilakukan dengan baik dan memberikan kabar gembira bahwa mereka akan diampuni dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa para malaikat menghampiri orang-orang yang beriman dengan mengatakan janganlah takut dan sedih, serta membawa berita gembira tentang surga. Subhanallah. Sementara itu, bagi orang tak beriman, sakratul maut datang dengan kejam. Ruh orang tak beriman akan keluar dengan susah payah. Tidak hanya itu, di dalam kubur dan neraka, orang tak beriman ini akan menerima azab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat memukul wajah dan bagian belakang mereka. Ruhnya pun diperintahkan untuk keluar sendiri dari jasad mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu-waktu orang yang zalim tak beriman berada dalam tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 93. Pemirsa, dikisahkan pula tentang detik-detik ketika ajal Rasulullah SAW. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bercerita menjelang ajal menjemput Nabi SAW bahwa di hadapan Rasulullah ada satu bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh muka dengannya seraya berkata, la ilaha illallah, sungguhnya kematian memiliki sakratul maut. Dan beliau menegakkan tangannya dan berkata, menuju Rafiqil A'la, sampai akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemas. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sakratul maut Rasulullah sangat berat? Sakratul maut Rasulullah sangat berat, sehingga malaikat Jibril pun tidak tega melihat wajah Rasulullah yang dahinya berkeringat. Dan malaikat Jibril membuang mukanya. Rasulullah bertanya, wahai Jibril, bencikah engkau melihatku?
Jibril berkata, ya Rasulullah, takkan ada mata yang tega melihat kekasih Allah mengalami sakaratul maut seberat engkau. Dan Rasul berkata, alangkah beratnya sakarat. Dan Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah sakarat umatku engkau ringankan dan lipat gandakan 3 kali lipat sakitku. Sakaratul maut ini demi engkau ringankan sakaratul maut umatku. Ya Allah, betapa cintanya Nabi kepada kita. Dia rela memikul beratnya sakaratul maut 3 kali lipat agar umatnya diringankan oleh Allah sakaratul mautnya. Allahu Akbar. Ini sangat menakjubkan. Sangat cintanya Rasulullah kepada kita. Persis dalam surah At-Taubah penutupan, di mana Allah mengatakan Rasul itu bersangatan cintanya kepada kalian. Pemirsa Mozaik Islam, bagi orang yang beriman, sakratul maut yang dihadapi akan terasa begitu mudah dan ringan. Malaikat yang mendatangi orang mukmin untuk mencabut nyawanya dilakukan dengan baik dan memberikan kabar gembira bahwa mereka akan diampuni dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa para malaikat menghampiri orang-orang yang beriman dengan mengatakan janganlah takut dan sedih serta membawa berita gembira tentang surga. Subhanallah. Sementara itu, bagi orang tak beriman, sakratul maut datang dengan kejam. Ruh orang tak beriman akan keluar dengan susah payah. Tidak hanya itu, di dalam kubur dan neraka, orang tak beriman ini akan menerima azab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat memukul wajah dan bagian belakang mereka. Ruhnya pun diperintahkan untuk keluar sendiri dari jasad mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu-waktu orang yang zalim tak beriman berada dalam tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 93. Pemirsa, dikisahkan pula tentang detik-detik ketika ajal Rasulullah SAW. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bercerita menjelang ajal menjemput Nabi SAW bahwa di hadapan Rasulullah ada satu bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh muka dengannya seraya berkata, La ilaha illallah, sungguhnya kematian memiliki sakratul maut. Dan beliau menegakkan tangannya dan berkata, menuju Rafiqil A'la, sampai akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemas. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sakratul maut Rasulullah sangat berat? Sakratul maut Rasulullah sangat berat. Sehingga malaikat Jibril pun tidak tega melihat wajah Rasulullah yang dahinya berkeringat. Dan malaikat Jibril membuang mukanya. Rasulullah bertanya, wahai Jibril, bencikah engkau melihatku? Jibril berkata, ya Rasulullah, takkan ada mata yang tega melihat kekasih Allah mengalami sakratul maut seberat engkau. Dan Rasul berkata, alangkah beratnya sakarat. Dan Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah sakarat umatku engkau ringankan dan lipat gandakan 3 kali lipat sakitku. Sakaratul maut ini demi engkau ringankan sakaratul maut umatku. Ya Allah, betapa cintanya Nabi kepada kita. Dia rela memikul beratnya sakaratul maut 3 kali lipat agar umatnya diringankan oleh Allah sakaratul mautnya. Allahu Akbar. Ini sangat menakjubkan. Sangat cintanya Rasulullah kepada kita. Persis dalam surah At-Taubah penutupan, di mana Allah mengatakan Rasul itu bersangatan cintanya kepada kalian. Pemirsa Mozaik Islam, masih tentang sakratul maut, ada pula hal-hal yang disunahkan tatkala dekat dengan ajal seseorang, yakni menghadapkannya ke arah kiblat dalam keadaan berbaring pada sisi badan yang kanan, menutupkan kedua matanya bila telah meninggal, serta menyelimuti dan menyegerakan pemakamannya. Hal yang juga cukup penting adalah membayar utangnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu oleh Ahmad dan Ibnu Majah, Allah Subhanahu wa taala bersabda, nyawa seorang mukmin itu tergantung kepada utangnya sampai dibayar lebih dulu. Maka pemirsa Mozaik Islam, begitu dahsyat dan pedihnya sakratul maut itu, semoga saja kita yang masih hidup tetap berada di jalan yang benar, dikaruniai hidayahnya, selalu istiqomah dalam keimanan, serta termasuk orang-orang yang diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mozaik Islam hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.